sehari sebelum beliau mundur itu masih di Singapura sedang meeting. Jadi dadakannya dadakan banget gitu. Apakah itu sebuah alarm bahwa beliau itu mundurnya bukan ya di tengah-tengah jabatan itu, belum selesai tapi tiba-tiba mundur gitu, dan kayaknya sudden banget gitu. Apakah itu membuat kita tuh jadi khawatir gitu sebenarnya? Indonesia itu saya bisa bilang lucky gitu. Lucky US-nya sedang masalah, makanya dolarnya 17.8. Kalau misalnya US-nya sedang tidak masalah, tak kira sekarang masih 18.000. Kalau buat saya investasi ya kalau nggak saham ya reksadana. Kalau dia macam-macam. Bisa saham, bisa reksadana, bisa emas, bisa tas. Kalau kita saham reksadana kan mau jual tinggal jual. Nah, coba kamu mau jual tas. Nah, itu proses RUPS ya. Terus diaudit nggak boleh. Sekalian curcol kelihatannya. Pertanyaan selanjutnya nih, ini kan ada kemarin ada Ibu Destri lagi dicalonkan untuk menjadi gubernur BI gitu kan. Nah, pengen ngerti dari perspektifnya Bro Rudy dan juga ini teman-teman SCBD gitu kan. Teman-teman yang di fund, di market, ini nih persepsi mereka terhadap ibu ketua yang ibu gubernur yang baru seperti apa gitu. Soalnya kan rupiah kayaknya waktu beliau di-announce sebagai calon gubernur BI relatively menguat 17.800 dan kayaknya so far lagi hovering di angka sana gitu kan. Nah, kalau Ibu Destri ini terus terang ada dua positive surprise. Positive surprise yang pertama, tadinya kita sudah takut, waduh jangan-jangan yang mau diangkat itu masih ada keluarganya dengan Wah, pejabat. wah, Itu kalau misalnya itu yang diangkat, sebenarnya tidak ada masalah dengan beliau, cuman persepsi market kok yang diangkat itu keluarga gitu. Nah itu walaupun beliau punya jabatan mentereng, punya pengalaman ekonomi yang sangat bagus, tapi sorry to say di saat ini itu akan tidak baik kalau misalnya ada hubungan keluarga. Itu positive surprise yang pertama. Positive surprise yang kedua adalah tadinya kita itu mengira akan lama. Jadi proses dia akan jadi PJS untuk waktu yang lama gitu. Wah ternyata sebentar aja gitu. Nah, kalau begitu itu positive surprise yang kedua. Nah kalau Ibu Destri sendiri kan dari sekian banyak calon itu yang kayaknya lebih diterima oleh market. Itu dari sisi Indonesianya. Dari sisi globalnya, US tuh sekarang sedang masalah juga. Gara-gara dia perang sama Iran nggak selesai-selesai. Kemudian karena dia perang inflasi tinggi, yen-nya melemah terhadap US dollar. Kemudian karena yen melemah terhadap US dollar, Bank Sentral Jepang mau jual obligasi negaranya. Bank Sentral Jepang itu pemegang terbesar obligasi negara US. Jadi dari sekian banyak negara itu Jepang number one. Jadi ibaratnya mereka punya surplus itu tumpuknya di treasury bonds gitu. Nah begitu yen-nya bermasalah, itu Jepang mau jual dia punya bonds untuk nutupin dia punya posisi gitu. Makanya si Amerika mau bantu kan. Kedengarannya bantu sahabat, tapi kalau dia nggak bantu, Jepangnya overall bonds, US-nya kena masalah 2 kali gitu. Nah, jadi karena itu US-nya sedang tidak baik-baik saja. Waktu Kevin Wars naik, orang kan menduga dia akan menaikkan suku bunga segala macam. US dollar index itu dari 99 ke 101. Tapi begitu Jepang sama US intervensi bareng, itu dari 101 turun ke 99 lagi. Nah, jadi Indonesia itu saya bisa bilang lucky gitu. Lucky US-nya sedang masalah, makanya dolarnya 17.8. Kalau misalnya US-nya sedang tidak masalah, tak kira sekarang masih 18.000. Bukan berarti Ibu Destri tidak bagus ya, tapi memang selama US mau naikin suku bunga, problemnya akan banyak. Jadi ini right person, right time, kemudian pas ketemu situasinya juga lagi bagus gitu. Iya. Nah tapi kan waktu yang sebelumnya ya ex-gubernur BI Peri Warijo ya kan beliau itu mundur juga di tengah jabatan dan juga di titik waktu lagi panas-panasnya lah, kayak rupiah juga lagi ada krisis mata uang gitu kan. Apakah itu sebuah alarm bahwa beliau itu mundurnya bukan ya di tengah-tengah jabatan itu, belum selesai tapi tiba-tiba mundur gitu, dan kayaknya sudden banget gitu. Apakah itu membuat kita tuh jadi khawatir gitu sebenarnya? Ya namanya gubernur bank sentral resign mendadak itu pasti sentimen negatif gitulah. Dan kalau yang kami baca-baca ya kan ada beberapa media massa juga. Sehari sebelum beliau mundur itu masih di Singapura sedang meeting sama apa gitu. Jadi dadakannya dadakan banget gitu. Ibaratnya kalau saya mau resign kan
Mungkin saya sudah seminggu di kantor, saya ngomong gitu. Ini saya kemarin baru habis dinas, pulang, besok sudah mengundurkan diri. Tapi ya sudah, ya memang alasan resmi yang disampaikan seperti itu. Dan untungnya saya bilang tadi, penggantinya Ibu Destri, sosok diterima market, dan timingnya tidak lama. Karena tadinya kita berpikir dia akan PJS dalam waktu yang cukup lama, karena ya itu, cari orangnya siapa-siapa begitu. Sempat ada beberapa nama yang keluar selain Ibu Destri, tapi untunglah Ibu Destri yang cepat. Gitu. Ya, nah, terus ini ya kan mengenai rupiah kan 17.800. Terus habis itu ada tadi faktor eksternal maupun internal gitu kan. Kalau misalnya eksternal tadi Bro Rudy udah sempat share di Amerika mengenai DXY-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan salah satu hal yang dilakukan juga kemarin ya, kita tuh menggenjot kita punya bunga SRBI misalnya, sehingga itu meng-attract banyak interest dari foreign. Nah, itu implikasi long term itu apa? Apakah itu sebuah hal yang sustainable? So what kalau misal apa yang terjadi negatif, implikasi apa yang terjadi kalau misalnya SRBI itu bunganya dikerek sampai atas? Oke, SRBI itu sangat fleksibel, nggak kayak BI rate. BI rate itu kalau mau naik mau turun harus rapat. Rapatnya juga bulanan. Kalau dia rapat dadakan itu juga bikin heboh market gitu kan. SRBI itu mereka bisa decide dulu 2 minggu sekali, sekarang jadi seminggu sekali, sekarang jadi seminggu 2 kali. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak bagus, mereka bisa segera lakukan lelang SRBI dengan rate yang tinggi gitu. Nah, sebaliknya kalau kondisinya sudah bagus, mereka bisa langsung lelang SRBI itu rate-nya turun. Dan ketika misalnya SRBI-nya dari 7% ke 6,5%, tidak ada gejolak apapun. Tidak kayak ada pengumuman suku bunga akan turun atau apa gitu. Jadi SRBI itu instrumen yang sangat fleksibel bagi Bank Indonesia. Nah, berkat DXY lagi masalah, SRBI kita actually turun. Jadi dari titik tertinggi itu sudah turun. Makanya reksadana fixed income itu 1 bulan terakhir itu naik 1% lebih. Reksadana pasar uang yang beli SRBI juga naiknya lumayan. Jadi berkat DXY yang masalah, dolarnya enggak 18.000 tapi 17.800, BI-nya punya momentum dan dia sudah turunkan SRBI perlahan-lahan sebetulnya. Kita nggak merasakan, tapi tahu-tahu harga ini sudah naik aja gitu. Iya. Nah, implikasinya itu apa? Kayak so what kalau misalnya SRBI-nya itu tinggi? Emang ke everyday people tuh kenanya di mana? Ya. Jadi SRBI itu yang beli itu ada asing, ada bank, ada lembaga jasa keuangan. Kayak reksadana masuk lembaga jasa keuangan. Nah, kalau misalnya asing ketika SRBI tinggi, berarti dia akan tukar dolarnya jadi rupiah. Atau dia habis jual obligasi, dia nggak pindahin ke luar negeri, udah pakai aja di SRBI. Jadi karena dolarnya stay di Indo, ditukar jadi rupiah, rupiahnya menguat. Kalau bank, mereka itu pakai untuk strategi strategi pemanfaatan uangnya. Jadi kan kalau bank dia ada funding sama lending. Funding itu dia terima deposito dia bayar bunga, lending itu dia kasih kredit. Nah, jadi bank itu dia menjaga supaya dia punya net interest margin itu di level yang mereka mau. Nah, kalau misalnya mereka kasih deposito tinggi, berarti kan dia harus kasih kredit tinggi. In this economy, kalau kamu kasih bunga tinggi, orang bisa gagal bayar. Jadi mereka antara turunkan bunga depositonya, atau mereka taruh di instrumen yang hutangnya, yang resikonya kecil gitu. Nah, salah satunya mereka bisa taruh di SRBI. Jadi ketika SRBI itu bunganya tinggi, bank berani kasih bunga yang kompetitif, gitu. Apakah sebagai mereka, deposito maksudnya? Betul, kasih bunga deposito yang kompetitif. Apakah berarti mereka akan menaikkan suku bunga kredit? Belum tentu. Karena menaikkan suku bunga kredit itu satu seni lagi gitu. Kalau kamu tidak kenal klien kamu udah apa? Contoh lah misalnya gini, orang-orang yang beli KPR pertama kali, waktu suku bunganya dari fix berubah jadi floating, yang kaget banyak. Iya. Ya, karena jauh cicilannya bisa tiba-tiba melonjak gitu kan. Nah, itu mungkin ada tetap yang masih, ada yang sudah tahu, ada yang nggak tahu tapi masih sanggup bayar, ada juga yang dia nggak tahu terus tahu-tahu dia nggak sanggup bayar gitu. Jadi mengubah skema suku bunga itu tidak gampang.
dia harus memastikan bahwa pihak yang dia kasih kredit itu memang mampu membayar dengan cicilan yang baru. Nah, jadi saya rasa kalau SRBI naik, apakah suku bunga kredit serta-merta naik? Tidak selalu. Ya, mungkin untuk segmen-segmen tertentu corporate yang BU atau apa dia bisa sesuaikan. Tapi kalau untuk yang umum tetap dijaga. Nah, SRBI itu sangat menguntungkan bank yang dia punya cost of fund-nya murah. Contoh kayak BCA. Ya kita taruh di tabungan BCA kan nggak expect bunga fasilitas gitu kan. Deposito bank BCA dia ngasih 3-4% kita sudah happy kan. Padahal kalau di bank lain kita mungkin minta 5, 6, 7 gitu. Nah jadi kalau bank yang cost of fund-nya murah, dia penempatan di SRBI, itu ibaratnya dia untung banyak dari situ. Tanpa resiko itu. Cuma BI juga berkali-kali wanti-wanti. Jangan sampai bank itu sengaja kasih deposito untuk taruh di SRBI. Dia nggak mau. Dia maunya SRBI ini untuk alat kontrol gitu. Jadi bukan untuk bank cari untung di situ. Jadi bank juga nggak bisa kayak mengandalkan SRBI untuk mendapatkan keuntungan. Kalau mau ya di surat utang negara gitu. Iya, iya. Nah, walaupun itu kan market mechanism ya. Ya. Di sini bayar orang 3% bisa dapat 7% risk free pula gitu kan. Masa RCBI gagal bayar gitu. Sempat jadi di sorotan, beberapa sosmed kan, loh kenapa kok bank ini penempatan paling besar gitu kan. Benar. Seolah-olah dia nggak manfaatkan. Ya, yang kamu bilang benar, market mechanism. Sama yang kedua mungkin size-nya gede kan. Kalau size-nya gede, dia tempatkan sebagian di SRBI kan, tidak salah juga. Gitu. Iya, benar-benar. Terus kalau misalnya kita ngomongin, tadi kan kalau misalnya kita ngomong dari segi bond ya, makanya dari segi RDPT gitu ya, yang fixed income udah membaik lah gitu. Dan ya kita harapkan bisa membaik terus lah, kayak kita punya RDPT gitu. Kan kalau misalnya dulu-dulu kan enak kan, 7%. Bahkan bisa sampai 8% gitu. Cuman tahun ini ya harapannya long term-nya bisa seperti itu juga. Nah kalau misalnya kita ngomongin overall direction IHSG. Nah menurut Bro Rudy itu kayak gimana? Untuk IHSG kita itu bisa actually have a meaningful rebound, apakah ini kita harus nunggu sampai kita itu officially di unfreeze kah gitu? Ya, kalau unfreeze itu menurut saya akan ada sentimen positif, tapi mungkin bukan penentunya. Semester 1 laporan keuangan sudah keluar. Perbankan khusus yang di LQ45 itu naiknya 12-13%. Good numbers gitu. BRI naik, Mandiri naik, BCA yang agak flat gitu kan. Nah, kenaikan kenaikan laba bersih perbankan di semester 1 ini terjadi waktu bunga deposito masih rendah, BI rate belum naik. Kita sekarang bunga deposito 5, 6, 7% itu kan baru di belakangan-belakangan ini. Jadi di semester 2 ini, bank akan menghadapi tantangan bunga deposito tinggi. Nah, bisa nggak mereka mempertahankan growth 13%? Ada yang merasa mungkin oke, ada juga yang meragukan. Kemudian kalau kita lihat Bank BUMN setelah beberapa pergantian pejabat di MBG, koperasi, jalan semua nih. Dan bank harus kasih kredit ke situ. Nah, apakah kita bilang akan gagal bayar? Belum tentu, kan dijamin APBN segala macam. Tapi dari investor asing mempertanyakan, kalau gagal bayar mekanismenya bagaimana? Jadi waktu itu saya sempat diskusi dengan regulator ya. Regulatornya cerita, mereka bikin semacam pertemuan dengan investor global di Singapura, difasilitasi salah satu sekuritas di Indonesia. Pertanyaannya itu, katanya dijamin sama dana desa, mekanisme penjaminannya gimana? Terus kalau tiba-tiba ada kasus korupsi, ketangkap, itu masih diganti apa enggak? Jadi pertanyaannya sudah sangat teknis. Itu menunjukkan bahwa investor asing itu kurang comfortable ketika bank-bank BUMN besar diminta untuk menyalurkan kredit ke program pemerintah yang itu. Tidak berarti itu programnya jelek ya, cuma mereka kurang comfortable gitu. Jadi di semester 2 ini sangat tergantung, bisa nggak banknya tetap tumbuh double digit labanya, at the same time investor asing nyaman nggak dengan banknya di situ. Ya. Kalau misalnya investor asingnya kurang nyaman, mereka nggak masuk, saham bank susah naik. Itu dari sisi banking. Sementara kan banking itu 30-40% IHSG. Nah, kemudian energi dan komoditi itu yang saat ini kalau kita lihat, kalau energi kan energi. Kalau komoditi itu consumer non-cyclical kalau nggak salah di sektor di IHSG. Itu yang pertumbuhan labanya agak bagus gitu. Nah, jadi kalau di tempat saya reksadananya itu
overweight-nya di dua sektor itu. Kalau Hmm. di banking agak underweight, tapi kalau di commodity energi itu lebih overweight gitu. Jadi tapi sektor ini sekalipun bagus, ngangkat IHSG-nya agak susah karena Hmm. bobotnya ke IHSG nggak banyak. Nah, tapi sementara kalau misalnya perang masih berlanjut, harga batu bara 130, 140, harga sawit masih tinggi, ya eventually laporan keuangannya akan bagus. Nah, itu yang mungkin jadi pegangan. Jadi kalau IHSG ditanya apakah bisa rebound apa tidak di semester 2 ini, kalau saya tanya ke tim investment, mereka sih hitung harga wajarnya 7.000. Nah, tapi untuk ke 7.000 itu mereka merasa bank itu masih banyak challenge-nya. Hmm. Nah, itu. Berarti ini bukan serta-merta ini ya, kayak di unfreeze, therefore kita bakal rally nih IHSG-nya. Tapi juga tergantung dari fundamentals-nya seperti Ya. apa, dan apakah asing-asing ini comfortable nggak untuk mereka itu tuh balik ke perbankan lagi gitu ya. Terutama kayaknya yang mereka takutkan intervensi gitu ya. Ya. Kayak bahwa ya BUMN harus mendukung programnya pemerintah yang mungkin mereka takut nanti dari segi ekonomisnya kayak gimana gitu ya. Ya, intervensinya sudah terjadi kan. Toh mereka sudah salurkan Betul. segala macam gitu kan. Jadi contoh misalnya pertanyaannya yang tadi kan, kalau macet bagaimana? Terus yang kedua, SAL. Kan itu banknya menyalurkan berdasarkan sisa anggaran lebih APBN kan. Sampai-sampai dari pemerintah kayak kasih semacam ini. Oh, kalau sekarang SAL-nya kalau mau ditarik dari bank harus pemberitahuan 3 bulan sebelumnya. Karena sebelumnya sepertinya sempat ada isu ditarik mendadak. Bener. Terus gara-gara itu bunga deposito di bank buku 4 itu tiba-tiba loncat ke 7% untuk mengcover itu. Tapi baru dimasukin lagi kan. Nah, jadi ya itu komunikasi pemerintah itu juga penting. Jadi nggak cuma dari sisi fundingnya, juga nanti kalau misalnya macet prosedurnya bagaimana. Jadi itu saya waktu dengar orang OJK cerita, oh itu jadi perhatian sekali bagaimana mekanisme mereka kreditnya dari mana, kalau nanti macet bagaimana, proses pemberiannya bagaimana. Karena contoh kayak kalau zaman sebelum ada Koperasi Merah Putih kan ada kredit usaha rakyat, KUR gitu kan, itu Bank BRI yang salurkan. Basically KUR itu risk free. Kenapa? Karena kalau dia macet diganti sama asuransi. Jadi melalui skema asuransi itu digaranti gitu. Tapi sempat ada satu waktu pas dicek ternyata penyalurannya tidak sesuai. Jadi harusnya disalurkan ke usaha, tapi yang dapat itu driver atau apa yang nggak punya usaha gitu kan. Jadi nggak kredit penjaminannya nggak berjalan gitu. Nah ini juga sama nih, kalau misalnya dia kasih ke koperasi, kasih ke MBG, kasih ke apa, ternyata ada macet, itu mekanismenya tanpa syarat atau bagaimana? Nah itu yang jadi pertanyaan. Iya. Mungkin gue sekarang masuk ke topik terakhir, yaitu untuk personal advice nih. Kalau kayak gitu ya. Ini pertama personal advice saya adalah buat teman-teman yang invest di saham nih. Kalau kayak gitu apakah mereka, soalnya kan kayaknya kebanyakan, oke kan kalau misalnya teman-teman yang retail ya itu kan kebagi spektrumnya. Ada yang kayak investnya itu di perbankan aja gitu. Mereka DCA terus mereka ngelihat yield sekarang double digit atau mendekati double digit itu udah sangat atraktif gitu kan. Ada yang lebih aktif lah, lebih trading segala macam. Nah buat the general masses ya, apakah menurut Bro Rudy ini kita mendingan ya nunggu aja lah sampai ada konfirmasi bahwa angkanya ini bakal membaik, ekonomi kita membaik dari segi bunganya itu BI rate dinaikin, tapi dari segi pertumbuhan perbankan masih bisa oke gitu misalnya. Baru kita masuk, nungguin unfreeze juga baru masuk, atau sekarang ini justru is a good time buat mereka itu nyicil gitu mumpung harga masih murah. Ya ini sekali lagi pribadi ya. Kalau saya pribadi model yang tadi Bro Leon katakan, jadi DCA di banking gitu. Ya, kalau saya mungkin bukan DCA lah. Kalau pas ada rezeki saya beli saham yang dividen yieldnya 10% lebih gitu. Nah, lebih ke perbankan kalau misalnya. Ya saat ini Bro yang Rudy sendiri 10% kan kebanyakan di perbankan. Kalau di komoditi mungkin bisa lebih, tapi kan dia cyclical fluktuasi seperti itu. Nah, kalau timingnya itu saya belajar dari Pak Lo Keng Hong, beli in the bad time gitu. Jadi lagi jelek, semua orang bilang jelek, ya kita beli. Tinggal sabar atau tidak gitu. Nah, jadi kalau yang saya sendiri lakukan, kenapa saya bisa begitu? Karena saya itu masih terima gaji. Jadi ibaratnya saya punya pengeluaran bulanan masih bisa di-cover dari gaji. Sehingga bagian yang saya investasikan itu tidak buru-buru saya tarik, atau kalaupun turun, oh ya sudahlah dilihatin aja gitu. Nah, itu saya lakukan seperti itu.
Iya, kan Bro Rudy kan udah lama di market dan pasti sering ketemu banyak orang lah, dan mau waktu marketnya euforia langsung pada nanyanya beli saham apa, maupun waktu kitanya lagi di sideways atau kita lagi di bear market ini, Kak Los mungkin apa enggak? cut loss atau enggak pertama, atau enggak mungkin mereka udah nggak nanya, Iya, udah pensiun. udah kolektor. Nah, menurut Bro Rudy ya, kayak berdasarkan kita pengen belajar tentunya menjadi orang yang bisa bertahan di market lah, yang bukan naik waktu marketnya naik tapi begitu turun kena geprek lalu udahlah, kayak saham itu is not good gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak untuk survive di market itu apa advice-nya? Jadi kalau ini saya belajar tentang financial planning, saya pernah ngobrol sama orang dana pensiun lembaga keuangan. Jadi orang DPLK itu kan mereka itu memang lembaga khusus ngurusin pensiun. Jadi berdasarkan studi internasional yang pernah dilakukan di banyak negara, orang kalau pengen mempertahankan lifestyle yang sama pada saat pensiun, itu dia bilang idealnya itu harus bisa simpan 15% daripada penghasilan bulanan. Jadi kalau kamu bisa 15%, niscaya pada saat pensiun, lifestyle kamu kurang lebih sama. Ya, itu studi yang dilakukan di luar negeri. Nah, di Indonesia itu sudah ada BPJS tenaga kerja. Kalau saya ngomong kerja ya, kalau yang usaha lain. Tapi kalau saya kerja, itu kan sudah dipotong ada namanya JHT sama JP. Ya, JHT itu 5%, kalau nggak salah 3,7 perusahaan, 2% karyawan. Kemudian JP, jaminan pensiun, 1% karyawan, 1% perusahaan. Jadi total 7,%. Cuman kalau JHT itu dia unlimited, artinya gaji kamu 10 juta, ya 5,7 dari 10 juta, gaji kamu 30 juta, ya 5,7 dari 30 juta. Kalau JP itu ada maksimalnya 12 juta. Jadi kalau gaji kamu sudah di atas 12 juta, potongannya cuma dari 12 juta. Nah, ya kebetulan saat ini katakanlah sudah di atas 12 juta kan. Berarti yang bisa saya garanti itu 5,7%. Saya harus cari 10%-nya. Nah, jadi minimum 10% daripada saya punya penghasilan, saya usahakan untuk saya investasikan. Nah, kalau bertahan di market, ya 10%-nya ketika saya invest kan ketemu kondisi positif, kondisi negatif, segala macam. Setelah saya jalani bertahun-tahun ya akhirnya saya merasa yang cocok dengan saya itu adalah ya udah investasi berkala aja. Jadi saya investasi berkala di reksadana, saya juga investasi kalau di saham saya nggak berkala, tapi kalau pas misalnya ada rezeki lebih kayak dapat THR, dapat bonus, nah itu saya sekali beli lamsam. Tapi kalau yang bulanan saya belinya di reksadana. Nah, apa? RDPU, RDPT? Saat ini sih reksadana saham sama reksadana pasar uang. Tapi reksadana pasar uangnya itu berfungsi sebagai dana darurat sama bukan dana darurat, kalau sudah terkumpul lebih ke kalau pas timingnya lagi bagus, saya dari pasar uang terkumpul saya masukin. Nah, jadi ada yang saya timing berdasarkan kumpulan uang di pasar uang, ada yang udah setiap bulan saya beli aja, itu di reksadana saham. Nah, kalau yang saham langsung, jadi saham itu ada yang saya misalnya dapat rezeki lebih kayak bonus gitu ya, atau dapat THR, saya beli saham. Ada juga saham yang bagian dari bonus perusahaan. Cuma saya lihat si Goto bagus sekali. Goto kan dapat di Rp2. Kalau tempat kerja saya dapat saham PANS jadi harga market. Jadi nggak ada tuh. Saya minta di Rp2 nggak bakal dikasih. Itu transaksinya di harga market gitu. Jadi ya yang saya lakukan ya seperti itu. Nah, selama saya di harga market maksudnya apa? Berarti kalau misalnya kayak gitu harus beli di harga market, apa bedanya sama beli di harga market? Jadi misalnya kamu dikasih bonus 20 juta. Harga saham Panin Sekuritas misalnya 1.500. Ya udah kamu dikasih bonus nilai 20 juta, cuma lembarnya dibagi 1.500. Iya. Tapi bisa langsung cash out di harga segitu juga. Lock 1 tahun. Oh, lock 1 tahun. Iya. Gitu. Ya bukan yang dapat 25 kali. Kepengennya juga gitu. Dapat 20 juta, tapi cash out-nya 500 juta. Enggak segitu. Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu terus-menerus. Terus terang apakah saya lihat market? Ya kadang saya lihatin karena pekerjaan saya kan harus reksadana segala macam.
Tapi kalau saya pribadi ya sudah, selama saya punya pengeluaran bulanan bisa di-cover dari gaji, ya sudah investasinya jalan terus gitu. Ya. In the good times, kadang-kadang reksadananya lagi bagus, wah untungnya banyak. In the bad time, waduh, kok saya sudah cicil sekian tahun, turun terus rugi. Tapi ya sudah, jalanin aja gitu. Setelah saya jalanin sekian tahun, ya itu somehow comfortable untuk saya. Kenapa? Karena kalau di BPJS, itu kan BPJS 5% dari gaji itu. Itu saya lihat setiap tahun itu masih tumbuh, mungkin kalau menurut BPJS sih 5-6% ya. Cuma kan kalau kita hitung berdasarkan uang yang kita masukkan sama plus kontribusinya, itu kayaknya nggak nyampe deh. Tapi ya sudahlah. Tapi saya melihat itu satu akumulasi dana yang terus terkumpul. Gitu. Berarti research itu adalah untuk setelah pensiun nanti memiliki 15% dari income bulanan. Jadi maksudnya misalnya income bulanan itu let's say supaya gampang 100 juta gitu misalnya sebulan, let's say supaya gampang aja. Berarti kita harus kejar 15 juta sebulan dari harus tetap ada income segitu maksudnya setelah pensiun? Bukan, lebih tepatnya kalau misalnya kalau 100 juta kan kegedean, anggaplah 10 juta lah ya. Okay. Nah, 10 juta. Jadi kalau kita bisa contribute untuk pensiun minimal 1,5 juta, maka lifestyle kita pada saat pensiun dengan pada sebelum pensiun itu kira-kira kurang lebih sama. Oh, contribute maksudnya contribute dari segi investasinya? Iya. Betul. Oh, jadi kalau misalnya kita income-nya itu sekarang 10 juta, berarti kita 1,5 jutanya minimum kita harus investasikan supaya nanti waktu kita pensiun, lifestyle kita sama. Kurang lebih sama. Kira-kira kayak gitu. Oke. BPJS kan sudah cover 5%-nya. 5% plus ya kalau kamu ada JP 7% gitu. Nah, kamu harus cover selisihnya. Di luar negeri yang kayak Eropa, kamu dipaksa, mungkin sudah 15% dipotong. Kalau di Indo, kalau dia naikin persentase itu bisa demo. Nah, cuma kalau nggak dinaikkan, sorry to say, banyak orang yang kerja begitu resign langsung buru-buru cairkan jam sostek kan. Nah, itu padahal harusnya untuk pensiun begitu. Nah, itu yang ya mungkin kita kalau maksudnya masih ada rezeki, dapat pekerjaan, bos masih kasih pekerjaan, gaji masih lancar tiap bulan. Kalau bisa JHT itu jangan dicairkan gitu. Iya. Boleh sharing ini gak sih kayak savings rate-nya Bro Rudy ya? Kalau boleh ya, ini sedikit personal. Tapi kalau boleh, itu kita bagi. Kan Bro Rudy udah senior gitu kan, asalin dari tua gitu kan. Nah, tapi boleh share gak sih? Ini mungkin supaya teman-teman dapat gambaran gitu ya. Waktu pertama kali kerja, di tengah, dan juga setelah jadi senior, itu savings rate-nya itu kayak gimana sih gitu? Ya, saya kira kebanyakan orang umumnya ya, waktu baru kerja pertama kali mampu nabungnya banyak. Tapi begitu gajinya meningkat, lifestyle-nya naik. Yang bisa dia tabung sedikit. Itu saya kira juga terjadi sama saya. Jadi misalnya dulu waktu saya baru kerja pertama kali gaji 1,5 juta, saya bisa nabung 500.000. Waktu gaji saya misalnya sudah jadi 3 juta, susah kayaknya. Mau naikin juga susah, ada pengeluaran macam-macam. Nah, cuma seperti saya sampaikan tadi, saya berusaha di total 15%. Cuma kalau di saya nih, ini hanya pribadi ya. Jadi kalau saya sama istri itu modelnya semua gaji yang kelola istri. Nah, jadi istrinya yang atur. Dia naruh di reksadana atas nama saya berapa, atas nama dia berapa. Cuma masalahnya kalau kita laki kan. Kalau buat saya investasi ya kalau nggak saham ya reksadana. Kalau dia macam-macam. Bisa saham, bisa reksadana, bisa emas, bisa tas. Jadi alokatnya dia yang alokat gitu. Nah, tiba-tiba Hermes jadi investasi, gitu kan. Chanel juga boleh. Harganya naik loh, jadi it's a good invest. Kalau jualnya bisa bunuh-bunuhan dulu kan, gitu. Kalau kita saham reksadana kan mau jual tinggal jual. Nah, coba kamu mau jual tas. Nah, itu proses RUPS ya. Terus diaudit nggak boleh. Sekalian curcol kelihatannya. Tapi emas juga kalau istri suka nggak? Istri saya dia ini, jadi dia beli macam-macam. Nah, cuman secara umumnya ya tadi itu saya usahakan yang sekarang 5% plus minimal 10%. Ya kalau kemudian kan pendapatan saya itu ada yang fix dari gaji, ada yang sesekali nih, misalnya saya mengajar. Jadi saya banyak mengajar di asosiasi yang persiapan ujian WMI, persiapan ujian WAPAT gitu kan. Nah kadang-kadang ada dapat ekstra-ekstra. Nah kalau itu yang bagian yang terus terang saya foya-foyakan. Jadi kalau saya dapat ekstra income seperti itu, saya pakai uang itu untuk foya-foya. Tapi gaji ini yang saya pertahankan untuk yang nanti masa tua. Iya. Yang Bro Rudy kalau misalnya foya-foya itu sukanya spending untuk buat apa? Kayak self reward buat apakah travel gitu misalnya atau apa?
Kalau saat ini sih travel ya itu ya, travel paling setahun sekali gitu, setahun 2 kali. Jadi nggak sering-sering, tapi sekali travel itu kayak tinggalnya hotel agak bagusan gitu. Tapi dikumpulin selama setahun dari uang-uang ngajar, uang apa ekstra seperti itu. Iya. Berarti kalau misalnya boleh disimpulkan, berarti menariknya berarti savings rate itu, apakah menurut Bro Rudy berarti kan tadi kan waktu di awal-awal katanya sampai 33% gitu kan, ya kan masih single mungkin juga gitu kan. Terus sekarang walaupun income-nya itu naik, savings rate secara persentase itu misalnya yang diminimumkan misalnya 10% itu misalnya kan, di luar dari BPJS lah gitu. Nah, apakah itu adalah sebuah hal yang normal yang baru dilihat dari teman-teman sekitarnya? Jadi biasanya juga seperti itu pattern-nya gitu. Bukan yang kayak kalau misalnya income itu naik, therefore ya savings harus lebih dong persentasenya, harus maintain lifestyle gitu. Apakah seperti itu? Itu quite impossible, apalagi di Jakarta ya. Karena contoh misalnya kalau gaji 10 juta, kita pakai handphone murah gitu. Gaji 20 pengen coba iPhone. Nah, iPhone seri baru pengen ini. Jadi selalu ini. Saya sendiri terus terang kayak gitu-gitu nggak terlalu sih. Handphone atau apa saya yang lama. Cuman memang kalau pas lagi jalan-jalan aja pengen tinggal di hotel agak bagusan gitu. Tapi kalau hari-hari biasa oke lah gitu. Tapi memang saya perhatikan kalau di kota besar ya, ada banyak restoran bagus, ada banyak promo yang bagus, ada banyak experience yang bagus, sehingga ketika penghasilan kamu lebih, kamu pengen dapat itu. Jadi yang ini bukan kayak dulu keluar 10 juta, sekarang keluarnya 10 juta, gaji naik 10%, keluarnya 11 juta. Ada experience baru jadi keluarnya 13 juta, 14 juta. Nah, itu yang menurut saya terjadi di kota-kota besar. Jadi cukup sulit untuk bisa maintain pengeluaran itu sejalan sama kenaikan gaji. Yang terjadi adalah gajinya naik 10, pengeluarannya bisa naik lebih dari 10%. Thank you banget Bro Rudy atas masukannya. Appreciate it. Thank you.